Hai, assalamualaikum. Kita berjumpa kembali dengan Mangga Sius. Kali ini kita akan membahas film yang berjudul Warhound. Yuk, gak usah pakai lama, langsung saja kita dan nyo. Film ini berlatar tahun 1945 pada saat Perang Dunia II pecah antara Amerika dan Jerman. Saat pasukan Amerika sedang menjalankan misi rahasia, tiba-tiba pesawat mereka mengalami kerusakan mesin dan pesawat mereka jatuh di hutan hitam wilayah Jerman, tepat di belakang garis pertahanan musuh. Mendengar kabar itu, Mayor Johnson pun segera mengirimkan pasukan bantuan dalam misi penyelamatan untuk mengambil muatan rahasia pesawat itu serta para krunya. Pasukan itu dipimpin oleh seorang sirsan yang bernama Brewer. Kemudian, mereka mulai menjalankan misinya di dalam hutan hitam itu untuk mencari lokasi pesawat yang jatuh. Di dalam markas, Mayor pun mengatakan kepada bawahannya kalau misi ini sangatlah rahasia. Mayor pun menyuruh bawahannya yang mengerti tentang Jerman kuno, di mana Mayor ingin mencari tahu tentang suara aneh hasil rekaman prajuritnya di dalam hutan. Tree of Life. Kembali di dalam hutan, mereka mendapati banyak tentara Nazi yang tewas tergantung di pohon. Saat prajurit yang lain menyelidiki mayat-mayat itu, satu di antaranya yang bernama Walsh, dia mendapatkan sebuah kompas jarum, dan temannya Taft, dia mendapati bulu burung pada mayat-mayat itu. Di saat mereka lengah, tiba-tiba mereka ditembaki oleh tentara Nazi yang mengakibatkan satu anggota mereka tewas. Setelah acara tembak-menembak usai, mereka mendapati satu orang yang masih hidup. Dia pun langsung dijadikan tawanan. Lalu, mereka menguburkan temannya dengan layak sebelum melanjutkan perjalanan. Saat di tengah perjalanan, mereka pun menemukan bangunan megah. Beberapa prajurit pun mengecek bangunan itu, di mana mereka hanya mendapati dua sugar mami sedang mandi basah. Duh, pikiran udah traveling aja nih. Sementara itu, Walsh terlihat sedang menandai tempat itu. Tapi, Sirsan pun langsung mengatakan, jangan mengganggu warga sipil, dan mereka pun melanjutkan perjalanan. Keanehan pun mulai terjadi, di mana mereka hanya muter-muter di tempat yang sama. Bahkan, kompas Sirsan pun mogok. Lalu, mereka juga mendapati makam teman mereka tadi telah terbongkar, dan jasadnya telah hilang. There's no way the sun is north. Signal to navigate. Seorang prajurit yang bernama Raker pun keluar dari rombongan untuk membuang hajat. Dia tak sengaja melihat sugar mommy yang dia intip tadi. Raker dengan sigap mengajak sugar mommy itu untuk ita-ita kimochi. Di saat mereka sedang berduaan, tanpa sengaja, Raker melihat di mana bangkai pesawat itu berada. Tapi, si mommy dengan sigap membuka dasternya. Prajurit lain yang mendengar suara itu langsung menuju asal suara tadi, yang ternyata Raker telah menembak si sugar mommy tadi. Raker yang panik, dia pun langsung lari ketakutan. Untungnya, Walsh pun dengan cepat dapat menenangkan si Raker. Di sini, Raker berbohong kepada teman-temannya dan mengatakan kepada Sirsan kalau dia telah menembak babi hutan. Raker pun mengalihkan kejadian itu dengan menunjukkan lokasi pesawat yang mereka cari. Setelah mereka menyisir bangkai pesawat itu, mereka sangat keheranan karena tak ada satu kru pesawat itu yang mereka temukan. Mbah sendiri telah mendapatkan barang yang menjadi tugas rahasianya dari Sirsan. Tapi, Sirsan mengatakan mereka tak akan kembali sebelum menemukan awak pesawat, entah itu hidup atau mati. Mereka pun melanjutkan menyisir hutan hitam kembali.
Tiba-tiba, Raker mengalami gejala kelamin aneh. Entah itu virus Lion King atau sipilis. Tapi, dia pun merahasiakan penyakit itu. Mungkin dia tertular saat Itaitake Mochi dengan Mami tadi. Tiba-tiba, mereka mendapatkan sebuah serangan yang berakibat beberapa tentara tewas mengenaskan. Anehnya, si penyerang itu meski mendapatkan banyak tembakan, tetapi dia tetap hidup. Yang ternyata dia adalah Kapten Rice, salah satu awak pesawat yang jatuh. Setelah melakukan perlawanan sedikit sengit, Rice pun dapat dilumpuhkan. Namun, saat diperiksa, ada tulisan aneh di tubuhnya, dan saat dibedah, isi perutnya semuanya berisi bulu burung. Sungguh kejadian yang memumatkan. Di sini, mereka mencoba membuat Sandra itu berbicara. Dia cuma mengatakan kalau di sini ada komunitas penyihir buhay. Witches, sir. Di dalam markas, Mayer menceritakan kalau dia hanya mendapatkan sebuah manuskrip pertama dari 2 judul. Namun, meski sudah dicari kemana-mana, judul kedua tidak ditemukan. Lalu, Mayer menyuruh bawahannya untuk mengartikan bahasa Jerman kuno di dalam gambar itu. Kita kembali ke dalam hutan, di mana mereka sedang menggali tanah untuk menguburkan teman-temannya. Di situ, tiba-tiba Raker muntah, dan di saat yang lain ingin membantunya, Raker pun langsung berontak. Untungnya, temannya pun dengan sigap langsung memberikan bus kepada si Raker. Melihat situasi itu, si tawanan malah mencoba kabur, tapi tak sampai jauh dia berhasil ditangkap kembali. Tiba-tiba muncul seonggok misterius yang langsung menggorok leher prajurit yang sedang mengejar tawanan tadi dan mengambil darahnya. Dengan sedikit ketakutan, si Sandra itu mengatakan kalau ada satu penyihir yang dilumpuhkan oleh salah satu dari teman mereka. Sehingga penyihir itu meminta ganti rugi berupa darah mereka. Lalu, Sersan pun bertanya kepada Raker. Di sini, Raker sudah tak bisa berbohong dan mengatakan kalau dia telah menembak salah satu penyihir itu saat mereka berkimochi riang. Penyihir itu menampakkan wujud aslinya yang sangat menyeramkan, dan itu membuat Raker ketakutan. Tapi, Sersan pun tak percaya omongan itu, dan mengatakan kalau itu hanya halusinasinya saja. Karena malam telah datang, mereka pun memutuskan untuk camping di tempat itu. Di saat mereka akan makan malam, hal aneh pun terjadi lagi. Makanan mereka berubah menjadi ulat, belatung, dan sejenisnya. Tentu, itu membuat mereka muntah-muntah. Akhirnya, mereka pun mulai depresi dan terpengaruh mantra penyihir itu, di mana mereka saling menyalahkan satu sama yang lain. Bahkan, Sersan pun mulai kehilangan akal sehatnya. Di saat seorang prajurit yang bernama Taff mendengar adanya sinyal radio untuk berkomunikasi dengan markas, di situ Sersan pun langsung marah-marah dan menembak prajurit itu. Karena kejadian itu, Taff pun langsung pergi entah kemana. Tak sampai di situ, Sersan juga meragukan keyakinan prajuritnya yang lain tentang kepemimpinannya. Saat berlari, Taff pun dihadang penyihir itu dan dia dihipnotis. Kemudian, Taff kembali ke tempat teman-temannya tadi dan menyerang salah satu temannya. Beruntung, Taff dapat dilumpuhkan. Tapi, semua prajurit itu telah terkena ilusi dari si penyihir, kalau yang mereka bunuh adalah babi hutan. Tanpa pikir lama, mereka langsung mengolah babi itu dan memakannya. Di saat mereka sedang asik menyantap hidangan babi itu, tiba-tiba babi itu berubah kembali menjadi mayat Taff yang telah mereka bakar. Seketika itu, komunitas penyihir langsung menyerang mereka semua. Singkatnya, pagi pun tiba. Mereka mulai gelisah. Di sini, Walsh meyakinkan kepada mereka
agar tetap bisa melawan para penyihir itu, dan semua teman-temannya memberikan dukungan. Tanpa mereka sadari, Shersan yang masih dalam pengaruh sihir, dia menyerang mereka semua. Mereka pun langsung lari berhamburan. Si John bersembunyi di dalam sebongkah kayu dan berdoa agar dapat bertemu kembali dengan istrinya. Seketika itu, sosok istrinya muncul, tapi itu adalah seekor penyihir yang sedang menyamar. Lalu, penyihir itu mengambil granat yang dibawa si John dan meledakkannya. Alhasil, John pun tewas seketika. Melihat kejadian itu, Wells pun langsung menembak si penyihir itu. Tapi si penyihir telah kabur dengan menjadi sekumpulan burung. Wells dan temannya pun langsung pergi dari situ. Belum selang beberapa lama, mereka diserang oleh penyihir itu yang menggorok teman Wells dan mengambil darahnya. Saat sedang berlari, Wells kembali dihadang si Shersan yang masih kesetanan. Perkelahian di antara mereka tak terhindarkan. Beruntung, Wells diselamatkan oleh Alex yang berhasil membunuh si Shersan. Tiba-tiba, Mayor memberi kabar di mana dia akan mengirimkan titik koordinat tujuan mereka, dan Mayor juga akan menyusul mereka. Wells pun mencoba mencari koordinat itu dengan kompas jarum, dan berhasil menemukannya. Mereka pun akhirnya masuk ke dalam bangunan itu, yang ternyata bangunan yang mereka lihat di awal perjalanan mereka tadi. Mereka pun langsung memeriksa semua benda di dalam ruangan tersebut dan menemukan buku sihir yang menerangkan di mana mereka mengambil darah manusia untuk membangkitkan pohon keabadian. Di sini, Wells pun mengatakan misi aslinya dan itu membuat Alex marah. Lalu, terjadilah perkelahian singkat. Akhirnya, mereka pun sepakat menyusuri ruangan itu. Lalu, mereka menemukan sebuah pohon dan darah dari teman-temannya. Saat mereka sedang kebingungan, tiba-tiba Raker muncul dan menyerang mereka hingga pingsan. Di saat mereka terbangun, mereka melihat ritual si penyihir di pohon tersebut dengan menuangkan darah. Kemudian, bunga di pohon itu bermekaran. Lalu, bunga itu dicabut dan diberikan kepada penyihir yang sedang koma. Di saat mereka telah tersadar, mereka mencoba melarikan diri dengan membunuh si Raker. Kejadian itu membuat si penyihir itu marah dan menyerang mereka. Di sini, Alex pun tewas. Saat Wells akan dibunuh, tiba-tiba Mayor datang dan menyerang penyihir itu. Tapi, penyihir itu lagi-lagi berhasil kabur. Sebelum mereka pergi, mereka mengambil bunga itu dan membakar pohon keabadian itu. Di sini, penyihir itu pun kembali lagi dan memadamkan api dengan darah. Lantas, penyihir itu langsung mengejar mereka. Di sepanjang lorong, mereka mendapati banyak barang prajurit bekas korban penyihir itu. Di situ, Wells pun menemukan bom asap belerang dan melemparkannya ke penyihir itu. Tapi, di mana asap belerang itu ternyata tak mempan terhadap para penyihir. Akhirnya, pertarungan manusia dan penyihir tak terelakkan, dan Mayor John pun harus kehilangan nyawanya. Singkat cerita, Wells berhasil menang atas penyihir itu. Lalu, dia membakar seluruh bangunan penyihir tersebut, dan Wells pun pergi meninggalkan bangunan itu. Saat di tengah jalan, Wells yang kehabisan tenaga, dia pun tergeletak di tanah. Di akhir film, kita diperlihatkan sekelompok tentara Nazi mengitari tubuh Wells yang dikira telah mati. Ternyata, di sini Wells masih hidup, dan saat topeng Wells dibuka, wajah Wells pun berbeda. Film pun berakhir. Dan ini adalah ending yang sangat-sangat memumetkan.